Oke guys, kita lanjut 4003, kelahiran Dewa Batara. Oke, di saat petualangan Dewa Laut, maka di sini kita akan menceritakan tentang Dewa Batara. Saat Dewa Batara diserahkan kepada Dewi Padi dan juga Dewa Jala, saat itu pertumbuhan daripada Dewa Batara saat masih kecil hampir sama dengan kebanyakan anak-anak di luar sana ataupun kebanyakan anak-anak saat ini. Yang membedakan Dewa Batara dengan anak lain adalah keunikan dan kejadian-kejadian yang di luar nalar kebanyakan anak-anak. Saat Dewa Batara itu berumur sekitar 6-7 tahun, saat itu dia bermain-main di pinggir laut, di mana di pinggir laut tersebut biasa anak-anak bermain-main ya, bermain ombak, bermain kepiting-kepiting, bermain bola-bola pasir, berlari ke sana kemari. Tetapi ada satu hal yang memang saat itu kejadiannya unik sekali. Saat itu temannya yang bernama Bambu Petuk. Jadi Bambu Petuk ini mendorongkan si Dewa Batara ini ke dalam laut gitu kan, namanya bercanda. Jadi Bambu Petuk ini banyak sih teman-temannya di situ, tapi saat mereka berdua, Bambu Petuk dengan Dewa Batara dorong-dorongan, terdoronglah Dewa Batara itu nyemplung ke laut atau ke ombak ya, sambil bercanda-canda, sambil kejar sana kejar sini. Tetapi saat Bambu Petuk ini mengejar Dewa Batara ini menyelam ke dalam laut tersebut atau di pinggir laut tersebut ya, paling ada sekitar 1 meter atau 2 meter gitulah kedalamannya. Saat Batara menyelam, nah di situ ada kejadiannya itu saat dilihatnya di situ ada seperti rumput laut yang bergerak. Ada rumput laut yang memang itu hijau-hijau dan seperti kalau misalnya itu kaca kalau dimasukin di dalam air terus kenapa tuh kan agak silau. Cuman dia bertanya-tanya apakah ini rumput laut ataukah apa kan gitu. Terus dia menyelam semakin dalam dan menginjakkan kakinya ke bentuk hijau tersebut. Cuman kalau rumput laut ya kan, dalam pikiran dia kan, dia tendangkan kakinya ke rumput hijau itu ataupun yang berbentuk hijau itu, kok seperti daging gitu kan, kok seperti daging ini rumput. Terus dia naik ke permukaan, ternyata si Bambu Petuk sudah naik, dia dikerjainya Dewa Batara kan gitu, Dewa Batara. Tetapi Dewa Batara tidak naik, terus dia menyelam lagi, penasaran ya kan, apa yang hijau-hijau itu ya katanya. Jadi saat itu dia menyelam lagi, dia ke dasar lautan tersebut, menyelam tersebut ke dalam lautan, dia seperti penasaran. Lalu dia mencoba sekali lagi, ditendangnya lagi seperti daging gitu, seperti daging gitu. Jadi dia penasaran, kok ini aneh ini. Nah tapi kan Dewa Batara nggak tahu itu jenisnya apa, tapi kok rumput laut begitu ya, apaan ini kan gitu dalam pikirannya. Penasaran juga dia, sekali lagi diselami lagi, ternyata malah bergerak saat ditendang menggunakan kaki kirinya. Itu bergerak geruk-geruk, wah besar sekali, rumput laut kok bulat-bulat begini, ada sisi-sisinya kan gitu. Jadi si Dewa Batara sangat terkejut saat itu.
Jadi dia langsung naik, langsung mengadu ke beberapa temannya, terutama temannya bernama Bambu Petuk. Lalu Bambu Petuk ini, kamu kenapa kok tergesa-gesa seperti melihat hantu atau kamu? Iya, saya kayaknya situ ada sesuatu lah. Ayo cobalah kita ke dalam gitu lah kan. Dia bilang Dewa Batara kan sama Bambu Petuk. Oh, ada apa? Enggak, cobalah kamu berenang ke dalam laut. Nanti akan kamu lihat ada sesuatu di situ. Hah? Apa itu kan? Penasaran juga Bambu Petuk. Lalu Bambu Petuk ini berenang berdua sama Dewa Batara mana? Terus si Bambu Petuk nyelam, dalam tengoknya, sama-sama nyelam lah mereka, intinya nyelam, tunjukkan isyarat pakai tangan itu. Terus karena mungkin si Bambu Petuk melihatnya itu langsung kaget kan, langsung dia naik ke atas. Udah nggak usah mandi lagi, kayak sesuatu benda aneh, cuma nggak disentuhnya, cuma dilihatnya langsung takut dia. Apa itu ya katanya? Itu langsung mereka itu naik ke permukaan dasar lautnya, ke pantainya. Terus mereka di situ kan ada muara juga gitu, ada laut, ada muara juga. Jadi mereka takut mandi di situ dan diceritakan kepada teman-teman, tertawa teman-temannya. Cuman Bambu Petuk hampir meyakini apa cerita ataupun dikatakan Dewa Batara. Dan akhirnya Dewa Batara dan Bambu Petuk tidak mau mandi di laut, mereka mandi di muara. Jadi mereka mandi di muara, bersenang-senang kembali, bermain-main kembali. Terus biasa kan, namanya juga anak-anak suka nyelam-nyelam gitu. Jadi Dewa Batara nyelam juga di muara tersebut. Muara itu agak melengkung dia, baru dia tembus ke laut. Dia berenang di muara tersebut. Setelah berenang di muara tersebut, dia menyelam. Dia penasaran juga, ini kok ada lagi seperti yang di laut tadi, apa iya? Penasaran juga dia. Terakhirnya dia nyelam, kedalaman itu kan ada berapa meter kedalaman tersebut, dia nyelam terus sampai ke bawah, ditendang juga, bergerak juga seperti daging tungtung. Waduh, ini gak bener, ini apa ya, rumputnya kok bisa panjang begitu, apa ular atau apa kan gitu pikiran dia. Takut, dia langsung naik ke atas, ke permukaan. Lalu Dewa Batara keringat dingin, dia tinggalkan teman-temannya, dipanggil dia pun tidak peduli, dia langsung balik pulang. Dia ketakutan gitu, ada apa itu kan. Terus dia berlari kencang menuju rumah Dewa Jala sama Dewi Padi, atau kakek sama neneknya. Dia berlari kencang, sampai di rumah ngos-ngosan. Jadi Dewi Padi bertanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Kok kamu sepertinya ngos-ngosan begitu, ketakutan segala macam, ada apa? Gak ada apa-apa. Dewa Batara tetap tidak mau cerita. Dia tetap bungkam, diam. Tetapi setelah kejadian itu hampir 1 minggu dia demam. Dewa Batara itu demam, jadi dia nggak bermain-main dengan teman-temannya. Jadi saat dia demam selama 1 minggu, dia nggak kemana-mana, dia di rumah saja. Teman-temannya itu masuk Bambu Petuk juga datang gitu kan. Bambu Petuk datang menanyakan kabar dan keadaan Dewa Batara. Terus juga Dewi Padi mengatakan dia lagi sakit, jadi dia nggak bisa bermain-main, mungkin lain hari saja ya nak, kira begitulah. Dan teman-temannya pergi. Dewa Batara tahu teman-temannya datang. Lalu Dewa Batara masih memikirkan, masih trauma dia dengan kejadian tersebut. Jadi hampir 1 minggu lamanya dia di rumah saja, keringat dingin gitu kan. Dan dia hampir tidak mau lagi mandi laut karena mungkin trauma atau takut gitu. Setelah ada hampir 1 minggu, Dewa Batara sakit dan dia sembuh. Terus dia bermain-main lagi dengan teman-temannya, ketemu lagi dengan Bambu Petuk dan teman-teman yang lain. Mereka mengajak mandi-mandi di laut lagi. Ya dia ikut memang. Ya dia ikut
mandi laut lagi, tapi dia tidak mandi, teman-temannya saja. Teman-temannya mengajak, ayo mandi, dia nggak mau. Kalian saja, kata saya di sini. Loh, kok kamu nggak mandi? Nggak apa-apa. Saya lagi enak badan, alasannya begitu. Padahal dia trauma, padahal dia takut. Oh, jadi saat itu ya kan, teman-temannya berpikir apa dia si Bau Petuk merasakan kekhawatiran saat itu. Bau Petuk apa dia trauma, apa dia takut ya? Diajaknya juga, ayo Batara mandi-mandi, nggak mau katanya. Jadi teman-temannya main selancar ombak ya seperti biasa lah kan. Kebetulan di samping itu ada namanya tempat pembakaran ataupun perebusan ikan. Jadi setelah mandi kadang-kadang anak ini makan ikan rebus. Nah, ikan rebusnya itu ada mungkin dibuat untuk ikan gembung asin atau ikan gembung apa gitulah ya. Yang jelas seperti ada jerami-jerami panjang yang bisa di gunung. Di situ banyak sekali perebusan ikan, ada cumi-cumi berbagai macam jenis ikan, terutama kebanyakan seperti ikan gembung. Jadi saat itu mereka bermain-main, mereka lelah, capek, mereka singgah ke atas, mereka makan ikan gembung tersebut atau ikan rebus tersebut. Ya ikut si Batara juga ikut makan saat itu. Jadi sesingkat ceritanya, kenapa kamu nggak mandi Batara? Nggak apa-apa, badan saya kurang enak kata dia. Oh ya udah nggak apa-apa. Teman-temannya berpikir ya sudah, mungkin dia memang bener lagi enak badan, kemarin juga lagi sakit kan. Ya aktivitas anak-anak itu seperti biasa gitu. Mereka masih tetap bermain-main, tapi Batara seperti berada di dimensi lain gitu. Dia melihat suasana saat itu panas tapi dia kedinginan. Hawanya saat itu panas, namanya juga di pantai kan, pasti suasananya kan panas, angin kencang, tapi dia merasakan itu ada kedinginan dianya, merasakan kok atmosfernya beda, dan dia juga lihat laut itu seperti dia tembus pandang, seperti ada yang menunggu dia di bawah laut tersebut. Jadi dia takut, jadi dia nggak mau. Jadi setelah anak itu siap bermain ataupun mereka siap mandi-mandi, makan ikan rebus atau ikan sombong atau ikan rebus lah kita bilangnya, bukan ikan sombong, ikan rebus ya. Nah, ikan rebus lah. Jadi singkat ceritanya mereka siap bermain. Mereka pulang ke rumah masing-masing ya. Batara juga balik ke tempat kakek sama neneknya, yaitu Raja Jala dan juga Dewi Padi. Tapi kejadiannya itu lucu memang. Pada saat dia pulang ke rumah kakek dan neneknya, dia sering melamun, sering termenung saat itu. Waktu kecil itu dia seperti itu. Semenjak kejadian itu dia agak sedikit gimana ya, alergi gitu dekat laut. Jadi agak-agak gimana seperti itu. Jadi singkat ceritanya saat dia sampai di rumah kakek sama neneknya, ya seperti biasa dia makan, dia bercerita, mengobrol-ngobrol dengan kakek neneknya. Saat dia tidur, nah di situ ada kejadian lagi aneh. Pada saat dia sudah tengah malam, dia seperti merasakan ada atmosfer yang sangat kuat menghampirinya yang dia sendiri tidak tahu gitu. Apakah energi yang dia rasakan itu bersumber dari laut tersebut, ataukah sesuatu ketakutan dia, atau bagaimana? Yang intinya saat itu waktu dia tidur malam, ya kan? Tapi habis itu kan memang dia habis dari laut tersebut bersama teman-temannya. Jadi posisi malam itu dia tidur, dia matanya melek ke atas. Jadi dia melihat ke atas itu seperti ada hujan cahaya dalam bentuk bulatan dia. Jadi kayak cahaya, tapi cahaya itu panjang ya, atau cahaya itu seperti pipa besar tapi dalam bentuk lingkaran berkilau-kilau dari atas ke bawah.
Dia lihat itu kencang sekali, seperti ada teleportasi atau gimana lah. Namanya juga si Dewa Batara masih kecil kan. Jadi Dewa Batara ini berguncang dia gitu. Badannya berguncang. Ada apa? Sampai dia mencari, akhirnya gitulah ya kan. Nah, jadi kakek dan neneknya terkejut. Kebetulan memang belum tidur kan, kakek masih santai, nenek juga masih cerita-cerita. Ya datang langsung ke tempat Dewa Batara. Kamu kenapa, Dewa Batara? Kenapa menjadi tiba-tiba? Nggak tahu, entah mimpi atau saya melihat ada cahaya dari atas ke bawah sangat cepat sekali, seperti kalau kita katakan saat ini black hole ya, black hole kayak gitulah, kayak black hole gitu, dari atas ke bawah menyinari langsung ke wajah, ke badan dia, dia bergetar hebat saat itu. Jadi dia nggak kuat kan, jadi dia menjerit dan terdengar oleh kakek sama neneknya. Kamu kenapa? Gak usah lagi lah mandi-mandi laut katanya, gak usah lagi ke laut. Kalau bahasa saat ini nanti kamu mau kesambet, nggak kira gitulah. Enggak nek kan gitu, enggak kayak gitu. Kamu kenapa? Mimpi buruk? Enggak, itu saya melihat ada kilauan-kilauan cahaya besar sekali, bulat, cepat, seperti badan saya ini terangkat, kata dia gitu. Wah, nah itu. Jadi dia menceritakan kepada kakek neneknya. Jadi kakek neneknya menganggap mungkin anak ini sedang terganggu, atau terganggu jin, atau terganggu apa ya, kesambet atau apa gitulah, mungkin pikiran orang tua kan. Nah, jadi Dewa Batara sama kakeknya ya kan menceritakan kejadian itu. Kakeknya juga melarang, jadinya kamu jangan mandi laut lagi, Batara, kira-kira gitulah sama kakeknya. Jadi dia pun mengatakan, baik kek, saya nggak mandi laut lagi. Iya, berbahaya di situ. Itu kan dalam, kalau kejadian apa-apa kami tidak tahu kamu gimana kan gitu. Baik kek, baik nek, kira gitulah ya kan. Nah, jadi dia pun mengiyakan larangan daripada Dewa Jala dan Dewi Padi. Udah tidur. Terus neneknya di situ karena saking sayang, dia termasuk cucu yang paling disayang dia. Jadi saat itu ditemani Batara oleh Dewi Padi agar dia tidak merasa takut, tidak merasa trauma, dia ditidurkan gitu kan. Ditemanilah itu. Oke, saat kejadian itu Batara pun tidur terlelap ya kan. Keesokannya dia bermain-main lagi seperti biasa. Dia bertemu teman-temannya kembali. Mereka bermain-main ya kan. Bermain-main ke sana kemari. Tiba-tiba mereka mengajak lagi nih Batara ini mandi-mandi ke muara atau ke laut gitu teman-temannya. Dia Batara nggak mau, kata kakeknya, saya dilarang mandi laut. Walah kamu, kira gitulah kan. Masa gitu aja takut? Kita kan happy, kita kan senang, ikut aja kamu mandi, nggak apa-apa kok. Ya udah, kalau kamu mandi, kamu temen kita lah di sini, duduk lihat-lihat kita gitu. Tiba-tiba kawan-kawannya mengajak, ya dia juga namanya temen-temen kan, ya temennya sih banyak, cuman paling dekat sama kamu Petuk. Jadi singkat cerita dia ikut juga gitu mandi. Nah ini ada lagi kejadiannya. Memang Batara ini ya namanya juga memang udah beda ya kan. Ya memang ada titisan dewanya dan dia sendiri tidak tahu gitu. Beda dengan teman-temannya gitu. Jadi saat dia diajak mandi laut, nah ini kejadian langka lagi. Batara hanya duduk di bibir pantai ataupun di atas gundukan-gundukan pasir putih tersebut, melihat teman-temannya itu bermain-main. Ini paling lucu. Yang anehnya, teman-temannya ini
seperti biasa kelakuannya, mandi-mandi, makan ikan rebus segala macam. Nah, Batara duduk ataupun menunggu teman-temannya bermain di situ adalah sekitar setengah hari lah kita bilang ya, setengah hari menemani teman-temannya bermain-main di bibir pantai ya kan. Tiba-tiba saat pulang bersama teman-temannya tersebut pulang ke rumah masing-masing, ternyata rumahnya sudah ramai. Rumah Batara ini dikelilingi oleh rakyat sangat banyak sekali mencari Batara hilang. Jadi kaget, loh itu kan Batara. Orang-orang langsung, itu Batara. Batara, dikira orang dia ini kemana gitu, atau di tenggelam atau gimana kan. Jadi Batara kan kayak orang bingung kan. Jadi dikerumunan, loh kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, loh kamu dari mana? Ya, jadi beberapa rakyat ya termasuk pamannya juga ya kan, itu pamannya itu dewa penghancur itu namanya, dewa penghancur. Pamannya datang, kamu dari mana? Dari pantai paman, dari pantai sedang bermain-main bersama teman. Hampir 1 harian kamu situ? Iya gini. Kamu tahu nggak kenapa rumah kita yang begini ramai, masyarakat ramai? Loh kenapa? Kamu dikira hilang, kamu dikira tenggelam di dalam lautan. Kamu tahu udah berapa hari kamu nggak nampak? Enggak, emang kenapa? Kamu udah hampir 1 minggu dicari oleh seluruh warga, kamu tidak ditemukan. Kaget dong Batara, mah 1 minggu? Orang saya di tepi pantai kok sama teman-teman. Ditanyalah teman-temannya, mana ada katanya. Kami aja nyari kamu loh, jadi saya sama siapa katanya. Kan kamu yang ngajak saya. Wah, tambah bingung lah Batara kan. Wah, pening lah dia kan. Orang teman-teman yang ngajak, teman-temannya nggak ngaku malah. Dia malah dikatakan hilang 1 minggu. Waduh, tambah berkecamuk kan pikirannya si Batara ya kan. Wah, ini perlu dikasih obat ini atau namanya didoa-doai lah kan gitu, supaya Batara ini nggak kenapa-kenapa gitu kan. Jadi pada saat kejadian itu sangat membingungkan Batara yang masih berusia 7 tahun, masih membingungkan dia. Jadi Batara pun bingung kan gitu. Waduh, ini ada apa? Kok aku dikatakan hilang 1 minggu? Kok teman-teman aku nggak ada yang mengaku, padahal mereka yang mengajak. Waduh, itu saat itu seusia dia dibuat kejadian seperti itu tentu kan sangat membingungkan, apalagi orang dewasa kan gitu. Batara semakin banyak termenung kalau begini. Wah, dia memikirkan kejadian-kejadian itu. Setelah kejadian itu, pihak keluarga Batara termasuk pamannya dewa penghancur membawakan dia ke tempat orang yang memang dianggap orang bijak lah gitu, orang bijak ataupun orang yang ngerti lah ya, orang apa namanya, orang pinter lah, orang pinter. Jadi dibawakan orang pintar untuk diperlihatkan, untuk diberi untuk meminta informasi ini kenapa kejadian Batara seperti itu, hilang sampai 1 minggu. Dia bilang hanya duduk di pantai aja, nggak kemana-mana, bermain bersama teman-temannya. Sementara udah hampir 1 minggu tidak ditemukan, dan akhirnya dibawalah dia ke seorang tabib ataupun orang tua pinter untuk didoa-doain ya. Itu namanya apa? Didoa-doain ya, didoa-doain supaya Batara ini tidak kenapa-kenapa. Jadi dibawa ke tempat orang pintar, jadi dewa penghancur yang membawakan dia tempat orang pintar ataupun petapa sakti lah kalau dibilangkan gitu. Jadi dia doain di situ. Jadi dikatakan dia memang ada beberapa dimensi lain yang menyukai ataupun menyenangi Batara, dia bilang. Ada yang menyenangi dia. Jadi mereka mengajak Batara bermain-main. Mereka tidak ingin melukai,
Mereka tidak ingin mencederai, tetapi hanya sekedar untuk bermain-main ataupun sekedar bersenang-senang, bukan untuk mencederai. Pamannya juga bingung, dunia lain bagaimana itu kan gitu, dalam hatinya kan gitu, ada aja kan gitu. Tapi yang penting ya sudahlah, yang penting syarat telah dilakukan, niat baik telah dilakukan. Jadi setelah di doa-doain, Bataranya oke dibawa pulang. Terus juga Dewi Padi mengatakan kepada Batara, kamu jangan lagi menemani laut, kan sudah dipesankan, kenapa kamu masih pergi kan gitu. Jadi Batara merasa bersalah, diam saja. Ya nek, iya kek,